Selamat datang di Nerva. Selamat Natal untuk Anda. Hari ini 25 Desember 2025. Tapi, ayo kita coba bayangkan sesuatu yang lain. Coba bayangkan Natal lebih dari seabad yang lalu, di tengah kekacauan Perang Dunia Pertama. Nah, pertanyaannya jadi begini. Apa yang terjadi ketika kemanusiaan muncul sejenak di tempat yang paling tidak manusiawi? Dan kenapa momen damai itu justru dianggap sebagai ancaman besar? Tepat sekali. Ini bukan sekedar cerita Natal yang mengharukan. Kita akan kupas tuntas sebuah peristiwa nyata, gencatan senjata Natal 1914. Benar. Tapi fokus utamanya adalah reaksi setelahnya. Bagaimana satu hari gencatan senjata tidak resmi dari prajurit biasa justru bikin perang setelah ini jadi jauh lebih kejam. Oke, mari kita bongkar ini. Kita kembali ke malam Natal 1914, di front barat. Gambaran suasananya, suram sekali. Parit-parit dingin, berlumpur. Bau kematian di mana-mana. Iya, dan ketegangan perang yang konstan. Tapi malam itu, tiba-tiba, ada sesuatu yang ajaib. Tiba-tiba sunyi ya. Betul, tembak-menembak berhenti begitu saja. Dan di tengah kesunyian itu, dari parit Jerman, terdengar nyanyian. Bukan teriakan perang, tapi lagu Natal, Still Nah. Wow, tentara sekutu di seberang pasti kaget kan? Mereka pikir ini jebakan. Awalnya begitu, mereka pasti curiga, tapi kan melodinya sangat dikenal, jadi dari parit mereka balas. Dengan Silent Night, Persis, dengan versi bahasa Inggrisnya. sulit sekali membayangkan itu. Dua pihak yang harusnya saling bunuh, malah adu merdu lagu Natal melintasi tanah tak bertuan. Dan nggak berhenti di situ. Itu baru awalnya. Oh, ada lagi. Ada. Setelah nyanyian itu, beberapa tentara Jerman yang paling berani, mereka meletakkan lampion di tepi parit mereka. Beneran? Iya. Lalu mereka berteriak dengan bahasa Inggris seadanya. You no shoot, we no shoot. Kalian tidak menembak, kami tidak menembak. Tapi apa mereka langsung percaya? Maksud saya, ini perang. Salah langkah sedikit bisa mati. Tentu ada keraguan besar. Tapi entah bagaimana, di beberapa sektor, keberanian itu menular. Satu persatu, prajurit dari kedua sisi mulai keluar dari parit. Gila. Pelan-pelan sekali, tangan di atas, tanpa senjata. Mereka jalan ke tengah-tengah. Ke tanah tak bertuan itu. Tempat yang beberapa jam sebelumnya itu zona kematian. Tepat. Dan di sana mereka bertemu. Musuh, tapi sekarang bertatap muka. Bukan lewat bidikan senapan. Lalu, apa yang mereka lakukan? Cuma berdiri dan saling lihat. Pasti canggung banget. Awalnya mungkin iya, tapi suasana cepat cair. Mereka mulai bertukar hadiah-hadiah kecil. Hadiah apa? Macam-macam. Rokok Inggris ditukar cerutu Jerman. Ada yang tukar kancing seragam, coklat, kornet kalengan. Sampai segitunya ya? Bahkan mereka saling menunjukkan foto keluarga dari dompet. Dan yang paling legendaris, tentu saja. Sepak bola. Saya pernah dengar ini. Ini beneran terjadi atau cuma mitos? Oh, itu beneran terjadi. Memang bukan pertandingan resmi ya. Ada catatan dari seorang prajurit Inggris, dia bilang, bolanya itu cuma buntalan kain diisi jerami. Haha, seadanya sekali. Dia menulis kira-kira begini. Selama setengah jam itu, nggak ada Jerman, nggak ada Inggris. Cuma sekumpulan anak muda nendang bola di lumpur beku. Wow. Ini penting banget, karena gencatan senjata ini bukan perintah dari atas, murni dari bawah, dari prajurit biasa. Nah, disinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Setelah mereka main bola, berbagi rokok, mereka kan harus kembali ke parit masing-masing. Apa yang ada di kepala mereka? Pasti aneh sekali rasanya. Pagi harinya, Anda diperintahkan untuk menembak orang yang semalam bernyanyi bersama Anda. Nah, itu dia inti masalahnya. Ketika mereka kembali, sesuatu yang fundamental sudah berubah. Mesin perang modern kan sangat bergantung pada satu hal, dehumanisasi. Dehumanisasi. Maksudnya? Supaya Anda bisa membunuh tanpa ragu, Anda harus melihat musuh bukan sebagai manusia, tapi sebagai target, sebagai musuh, sesuatu yang abstrak. Jadi musuh itu harus tetap sesuatu, bukan seseorang. Persis, dan gencatan senjata Natal ini menghancurkan ilusi itu dalam sekejap. Hanya dalam beberapa jam. Betul, proses dehumanisasi yang dibangun berbulan-bulan lewat propaganda luntur begitu saja. Prajurit Inggris itu sekarang tahu kalau prajurit Jerman di seberang sana, si Hans itu punya istri dan anak di rumah. Sama seperti dia.
Musuh itu tiba-tiba punya wajah, punya nama. Tepat. Jadi, keesokan paginya ketika ada perintah tembak, Anda mungkin jadi ragu, Anda berpikir tembak yang mana? Yang kemanin kasih saya cerutu. Dan keraguan seperti itu berbahaya sekali untuk militer. Sangat berbahaya. Dalam perang, keraguan seorang prajurit itu racun. Bisa menular. Ini bisa mengarah ke semacam kesepakatan tidak resmi untuk, ya, tidak saling serang dengan serius. Jadi apa artinya semua ini? Kita sudah lihat dari sisi prajurit, tapi bagaimana para jenderal melihatnya dari markas mereka? Nah, bagi mereka, ini bukan keajaiban, ini bencana. Bencana? Kok bisa? Bukannya bagus kalau ada jeda? Bukan begitu cara mereka melihatnya. Ini adalah ancaman serius terhadap disiplin dan kelangsungan perang itu sendiri. Mereka melihatnya sebagai pembusukan dari dalam. Kenapa sampai dianggap ancaman? Anda, yaitu para prajurit, tiba-tiba memutuskan sendiri kapan harus berhenti perang. Oh, artinya Anda kehilangan kontrol. Tepat sekali. Dan kontrol adalah segalanya dalam militer. Ini bukan lagi soal moralitas, tapi murni soal kendali. Perang Dunia Pertama itu kan, strateginya perang gesekan, attrition. Saling menghabiskan pasukan. Benar, tujuannya simpel dan brutal, bikin musuh kehabisan orang lebih dulu. Strategi ini cuma jalan kalau para prajurit mau jadi bahan bakar. Nah, empati itu anti bahan bakar. Empati menghentikan mesin perang. Jadi ketakutan terbesar mereka bukan kalah perang, tapi perang berhenti karena prajuritnya menolak saling bunuh. Itu mimpi buruk mereka. Ini adalah pembangkangan massal yang terbungkus semangat Natal. Bagi para jenderal, ini bibit pemberontakan. Oke, jadi mereka panik. Apa yang mereka lakukan? Reaksinya pasti cepat. Sangat cepat dan tegas. Setelah Natal selesai, perintah-perintah keras langsung turun. Momen kemanusiaan itu harus segera dipadamkan. Dan menariknya, Komando Tinggi Inggris, Prancis, dan Jerman Yang saling bermusuhan. ternyata sepakat dalam satu hal ini. Persahabatan dengan musuh tidak boleh terjadi lagi. Titik. Lalu, apa langkah-langkah konkretnya? Ada 3 langkah utama. Pertama, larangan keras. Interaksi akrab dengan musuh atau yang disebut fraternization oleh Inggris, Kalau di pihak Jerman, apa istilahnya? Verbruderung. Itu secara resmi dilarang. Kalau melanggar hukumannya berat, bisa sampai pengadilan militer? Oke, jadi tidak ada lagi tukar-menukar rokok. Sama sekali. Kedua, mereka sengaja menaikkan tensi di garis depan. Para perwira diperintahkan untuk terus membuat pasukannya sibuk. Patroli ditingkatkan, serangan-serangan kecil terus dilakukan. Tujuannya agar suasana tetap panas dan penuh permusuhan. Benar, tidak boleh ada ruang untuk damai-damai lagi. Dan yang ketiga, ini yang paling strategis, mereka mempercepat rotasi pasukan. Dipindah-pindah terus gitu. Betul, para jenderal sadar kalau keakraban itu muncul karena satu unit pasukan terlalu lama berhadapan dengan unit musuh yang sama. Mereka jadi saling kenal. Jadi solusinya jangan biarkan mereka kenal tetangga di seberang. Persis, dengan terus dipindahkan, nggak ada kesempatan membangun ikatan apapun. Mereka secara sistematis merekayasa ulang kondisi di medan perang untuk menghancurkan setiap kemungkinan munculnya empati. Pertanyaannya, apakah cara-cara keras itu berhasil? Berhasil. Dan disitulah letak ironi tragisnya. Gencatan senjata Natal berskala besar seperti di tahun 1914 itu nggak pernah terjadi lagi. Sama sekali. Ada insiden-insiden kecil, tapi nggak ada yang sebesar itu. Para jenderal berhasil memaksakan kembali disiplin baja mereka. Tapi, keberhasilan ini punya konsekuensi yang sangat kelam. Apa itu? Setelah momen kemanusiaan itu, perang justru jadi jauh lebih brutal. Seolah-olah para komandan merasa harus menaikkan taruhan untuk memastikan para prajurit tidak punya ruang lagi untuk bersimpati. Maksudnya? Tahun 1915, kita melihat penggunaan gas beracun pertama kali secara massal. Lalu ada pertempuran seperti Verdun dan Somme, ladang pembantaian dengan skala yang belum pernah terbayangkan. Jutaan korban jiwa. Jadi, ada hubungan langsung antara upaya menekan gencatan senjata itu dengan meningkatnya kebrutalan perang? Banyak sejarawan berpendapat begitu. Seolah-olah para jenderal, karena takut pada virus perdamaian itu, secara sadar mendorong perang ke arah yang lebih impersonal, lebih mengerikan. Dengan teknologi pembunuhan massal. Tepat, gas klorin, artileri berat, semua itu menciptakan jarak. Sulit untuk bersimpati dengan musuh yang nggak Anda lihat, yang mati ratusan meter jauhnya. Momen damai yang singkat itu, secara tragis, malah memicu perang yang lebih kejam.
Sebuah kesimpulan yang mengerikan. Jadi kalau kita rangkum, kita mulai dari momen kemanusiaan yang spontan, lalu kita lihat bagaimana momen itu, yang bagi kita adalah harapan, justru dilihat sebagai ancaman oleh otoritas militer. Benar. Dan upaya mereka untuk memadamkan kemanusiaan itu justru membuka pintu bagi kebrutalan yang lebih besar. Nah, kedisiplinan militer yang dibangun dengan latihan dan ancaman, ataukah sifat dasar kemanusiaan kita untuk mencari koneksi dengan sesama, bahkan dengan musuh? Dan kalau melihat reaksi para jenderal, Pertanyaan lanjutannya adalah, bagi kelangsungan sebuah perang, mana yang sesungguhnya lebih berbahaya? Apakah prajurit yang membangkang atau prajurit yang mulai melihat musuhnya sebagai sesama manusia? Jawabannya mungkin akan membuat kita tidak nyaman.